Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa rahimakumullah, bertemu lagi dalam program Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani. Kali ini kami bersama narasumber kita pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai keluarga sakinah dan kiat-kiat untuk mencapai keluarga sakinah. Telah hadir dalam studio podcast Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Ibu Hajah Dr. Anda Nur Hidayah sebagai penyuluh agama Islam yang bertugas di wilayah Kecamatan Nunukan. Mengenai apa yang mau dibahas, kita persilahkan kepada Ibu Haji untuk menyampaikan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz Zainal Tony, Ketua Pokjalu Kabupaten Nunukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pemirsa Wahana Religi yang kami muliakan dan kami banggakan, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita masih bersama di Wahana Religi pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Iya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita, keluarga Rasulullah menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita semua tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam rumah tangga kita. Ya. Muslimin wal muslimat yang kami muliakan, adapun materi yang kita angkat pada pagi hari ini adalah masalah keluarga sakinah. Iya. Tentu sebelumnya Pak Ustaz sudah membahas apa itu sakinah, mawaddah warahmah, dan hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kiat membangun keluarga yang sakinah. Kiatnya, bagaimana itu kiatnya? Sebelumnya kita sama-sama melihat kembali ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang pernikahan dan ketentraman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Dijelaskan apa tujuan orang menikah, ya kan Ustaz? Dijadikannya diantara kita kasih dan sayang. Adanya rumah tangga itu tercipta salah satunya adalah menciptakan rasa kasih dan sayang. Agama kita ini memiliki tiga tiang utama, yaitu adanya akidah, syariah, serta akhlak. Nah, titik penekanan kita di dalam rumah tangga itu ketiganya itu penting, tetapi dalam kiat membina keluarga sakinah itu adalah penekanannya di akhlak. Karena kenapa akhlak di sini? Kita lihat dalam sehari-hari, Ustaz, ada saja yang mengalami problem dalam rumah tangga itu, di antaranya itu bukan karena tidak berpendidikan, ya kan? Bisa saja punya pendidikan tinggi tapi karena akhlaknya kurang sehingga
tidak bisa memanage rumah tangganya dengan baik, atau ada banyak faktor lain yang kira-kira bisa menghambat tentang hal itu. Jadi penekanan kita di sini di samping akidah syariahnya kuat, akhlaknya juga harus seiring. Kita lihat sekarang di media kan, Ustaz, lagi banyak permasalahan yang saat ini terjadi. Intinya itu karena kurangnya akhlak dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Nah, artinya kiat untuk membangun keluarga sakinah itu harus penekanannya di akhlak. Di akhlak ya. Di akhlak. Kemudian, dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah berpasangan supaya kita mengingat akan adanya kebesaran Allah. Di samping kita memperbaiki akhlak, kita ingat bahwa pasangan yang Allah tunjukkan dan kita itu adalah pilihannya Allah kepada kita. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa pasangan kita yang ada saat ini bukan mungkin kita yang memilih, tapi sesungguhnya itu adalah pilihan Allah buat kita. Melalui ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berpasangan dan berkeluarga sudah menjadi fitrah bagi makhluk hidup, khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk meraih poin tersebut di atas ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ikhlas dan yakin. Di dalam berumah tangga itu kenapa kita butuh ikhlas? Karena ada banyak faktor yang akan kita hadapi ketika kita sudah berumah tangga. Artinya untuk membangun keluarga yang sakinah itu selain harus punya iman, punya akidah syariah, perlu juga akhlak. Dan untuk menerjemahkan itu perlu keikhlasan. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ini untuk menghindarkan kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ikhlas itu dalam prakteknya itu dalam hal apa saja itu? Ikhlas itu bisa berarti begini, Ustaz. Menerima segala kelebihan dan kekurangan daripada pasangan kita. Bukan ikhlas kalau baru poligami gitu ya. Wah, itu kita kembali kepada Al-Quran, Ustaz. Tentu kalau poligami yang mau dibahas saat ini akan ada ramai bahasanya. Tetapi kita kembali kepada episode berikutnya. Kemudian yang kedua adalah kita saling menasihati. Kalau kita sudah ikhlas, kita saling menasihati. Kenapa perlu saling menasihati? Karena kita ini manusia biasa. Ada saja hal-hal lain yang kira-kira akan membuat bagaimana kita berubah pikiran. Tentu fungsi pasangan masing-masing itu adalah saling mengingatkan, saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga itu tadi fungsinya kan harus saling menasihati. Tapi kalau misalnya pihak suami atau istri sudah menasihati, tapi salah satu di antara mereka ada yang tidak terima, itu gimana itu? Solusinya kayak apa? Jadi solusi ketika kita sudah antara suami dan istri sudah saling mengingatkan, tetapi salah satu di antaranya tidak menerima, kita bisa mencari orang-orang yang bijak. Salah satunya adalah ustaz, cari penyuluh, atau cari orang tua, orang-orang yang kita tuakan yang bisa dipercaya. Bukan malah orang yang bisa menyebarkan aib kita keluar, apalagi lewat media. Jadi kita mencari. Tapi lagi trending, Mbak. Kalau ada kasus rumah tangga itu malah disebarkan. Jangan diumbar. Kenapa? Kalau sudah terekspos keluar, sudah tidak bisa lagi dibetulin. Jadi akhlaknya nggak betul sudah akan bertambah masalahnya. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Tetapi kalau tidak diumbar, cepat diperbaiki, bisa teratasi sedini mungkin. Nah, oleh karenanya di dalam rumah tangga itu diperlukan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Salah satu diantaranya adalah kita meningkatkan fungsi agama. Seorang ibu kalau dalam fungsinya sebagai
ibu rumah tangga yang baik, tentu sejak dini dia harus mengingatkan kepada anak-anaknya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada anak bagaimana selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan memaki atau menghardik anak. Kita orang tua memberikan model, contoh bagi anak-anak supaya anak-anak juga terbiasa dengan kehidupan sehari-hari. Melihat kedua orang tuanya rukun, tentu anak juga akan merasa bahagia dan nyaman. Berarti ada faktor keteladanan yang dibutuhkan untuk menerjemahkan akhlak di dalam sebuah keluarga. Agar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Itu artinya gimana itu, Bu? Jadi ada juga keluarga itu yang meskipun ada akhlak, ada keteladanan dari orang tua, tapi anaknya itu malah justru tidak senang, lebih senang melihat orang lain daripada melihat keluarganya. Dan sekarang itu lagi tren kan, anak-anak itu lebih senang keluar rumah dibanding di dalam rumah. Padahal kalau kita lihat itu di rumahnya itu orang tuanya juga bagus, ibunya juga bagus, tapi macam tidak betah itu. Apalagi kalau ditekankan untuk melakukan amal soleh, amal ibadah, itu kelihatannya kepanasan. Nah itu gimana itu? Kalau ada kasus begitu? Iya, kalau kasus seperti ini, Ustaz, sebetulnya itu ada dalam istilah kita dari hati ke hati. Tentu kalau seorang bapak atau seorang ibu sudah mendekati anaknya dengan hati, maka hal-hal yang demikian itu tidak akan terjadi. Karena anak ketika dari rumah sudah dibekali dengan ilmu agama, dengan doa, ya kata Ustaz tadi, walaupun orang tuanya sudah amalannya sudah sempurna, tapi anaknya tidak betah di rumah. Itu bisa jadi pertanyaan buat kita, dan untuk kita semua menjadi pelajaran bahwa kita orang tua jangan hanya fokus ibadah. Karena anak kita melihat ibadah belum tentu dia bisa ini. Tapi kalau kita besarkan anak dengan hati, dengan sopan santun, merangkul anak dengan baik, mengajak beribadah tanpa harus dipaksa, maka anak itu akan merasa memiliki. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu lebih tingkat kepedulian itu lebih tinggi ketimbang kita memaksa anak untuk ayo sholat. Padahal kalau ada lemah lembut di dalamnya, bagaimana kita bersenda gurau dengan anak dengan baik, supaya anak merasa nyaman dengan apa yang ada di sekelilingnya, sehingga ketika diajak beribadah anak-anak tidak merasa berat. Itu artinya berarti mengaplikasikan ikhlas itu tidak boleh meninggalkan peranan hati, begitu juga tadi saling menasihati, tidak boleh dengan itu. Dengan hati, Ustaz. Karena kalau kita gunakan otot, sudah pasti anak jauh keluar mencari kesenangan tersendiri, sehingga ketika sudah bertemu dengan sahabat-sahabatnya di luar, dia lupa rupanya. Tapi kalau ibu selalu memberikan pendekatan yang baik kepada anak dengan hati, maka anak itu cenderung selalu ingat orang tuanya di rumah. Maka ketika ada masalah di luar, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu yang akan mengecewakan kedua orang tuanya. Jadi itu salah satu kita dari rumah memberikan vaksin terlebih awal dari rumah sebelum anak kita keluar. Kalau hubungannya itu, Bu, suami dan istri, itu komunikasi itu kan penting, dan mungkin ini yang terakhir kali, Bu, ya. Komunikasi antar suami istri itu kan penting dan tidak selalu linear. Artinya ada selalu tangganya bisa tinggi bisa rendah, tidak selalu enak komunikatif itu. Apalagi kalau terjadi masalah ini tuh, kalau meskipun menghadirkan hati itu kelihatannya susah juga itu. Itu perlu pelatihan juga itu. Nah, itu jadi apakah itu lahir dari suami atau muncul dari istri, itu selalu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idenya,
itu lalu peranan hati itu kemudian seolah-olah jauh dari dirinya. Nah ini kalau mengharapkan dari misalnya suami yang peranan hatinya jauh, itu kan perlu istri yang punya peranan. Kira-kira kalau di antara dua pihak ada yang tidak menghadirkan hati dalam komunikasi itu, apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih memiliki peranan hati di dalamnya itu? Ya. Menurut hemat kami Ustaz, Ya. misalnya komunikasi antara suami istri di rumah itu kan yang tahu kelebihan segala kekurangan dan watak daripada pasangan masing-masing itu adalah kita sendiri. Nah, sebaik-baik kita adalah bisa mengamati lebih awal, sehingga di dalam permasalahan itu sedini mungkin bisa diselesaikan. Karena kenapa? Kita sudah mengamati. Nah, di sini kan ada banyak karakter yang bisa kita lihat. Kadang-kadang kan pasangan kita mungkin agak ini sedikit, tipenya lebih ini. Tapi kalau seorang istri tahu kalau watak suaminya itu agak keras, itu kan lebih ke memaklumi. Jangan malah dilawan. Karena kalau dilawan sudah selesai. Akan terjadi benturan-benturan yang kira-kira akan menyebabkan masalah baru di dalam rumah tangga. Inilah peran kita di dalam rumah tangga, itu tadi yang kita sebutkan, saling mengingatkan dan saling menasihati. Karena kalau dua-duanya sudah lepas kontrol, tidak ada yang mengingatkan, itulah permasalahan tidak akan ada habisnya. Karena memang dalam rumah tangga itu seninya itu ada masalah. Nah, ketika masalah itu seninya itu bisa diselesaikan dengan baik, secara arif, bijaksana, dengan menghadirkan hati, kepala yang dingin, insya Allah akan menemukan titik temu daripada apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu ya. Keluar Ustaz, ada masalah ditutupi sama-sama, jangan ngomongin sama tetangga, apalagi di media sosial. Nah, yang terjadi saat ini kan kita lebih sukanya curhatnya keluar. Coba kalau curhat sama penyuluh agama, kita bisa selesaikan bersama-sama. Walaupun kita sebagai penyuluh agama di dalam masyarakat itu bukan kita orang yang terbaik, tapi paling tidak kita bisa memberikan solusi kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang mempunyai masalah. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada yang tidak punya masalah. Semua pasti punya. Kurang ekonomi masalah, iya kan? Punya anak masalah, belum punya rumah masalah, bertetangga itu juga harus diselesaikan dengan kepala dingin. Saya kira itu dulu Bu Haji ya. Jadi pada program kita ini tadi sudah sekelumit disampaikan mengenai kiat-kiat membangun rumah tangga yang sakinah yang telah disampaikan oleh Bu Haji. Mungkin sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, kita perlu untuk memberikan kesempatan pada Bu Haji untuk menyampaikan inti-inti dan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz Zaim, pemirsa Wahana Religi yang kami muliakan dan kami banggakan. Untuk membina keluarga sakinah, antara lain kriterianya itu adalah terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Ya Ustaz. Kalau salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka rumah tangga akan menjadi pincang. Maka ketiga-tiga ini sebaiknya bisa terpenuhi. Kemudian adanya saling pengertian antara suami dan istri. Kemudian saling setia, saling mengasihi sehingga tercipta ketenangan lahir dan batin. Selanjutnya adalah mampu mengatasi dan mengurai problem tadi dalam rumah tangga. Kemudian menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing daripada pasangan masing-masing. Jangan hanya menerima kelebihannya, nggak mau kekurangannya tidak ikhlas menerima. Itu harus imbang antara kekurangan dan kelebihan kita
harus rela menerima. Kemudian saling membantu, terutama dalam kebutuhan keluarga, dan sama-sama mencari rezeki yang halal. Walaupun tugas utama suami itu adalah menafkahi, ya, tapi saat ini kalaulah si istri diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa membantu suami, maka bersyukurlah wahai para suami yang punya istri yang bisa membantu keluarga. Kemudian saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendukung dalam segala hal, termasuk karir suami harus didukung. Kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh ditinggal. Ini yang menjadi penting, karena apapun masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, ketika kita sudah ingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kepadanya lah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebahagiaan itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, suami istri dekat dengan Allah, anak dekat dengan Allah, maka akan tercipta suasana nyaman dalam rumah tangga yang kita adalah bahasakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan rasa solidaritas kepada sesama dengan cara memperbanyak sedekah. Kemudian terakhir, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua insya Allah akan dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Melahirkan keturunan yang soleh-soleha. Amin. Ya, insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Semua. Iya, demikianlah pemirsa Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah seperti yang diharapkan oleh Rasulullah dan yang ditutunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Zaim Fatoni mohon diri bersama kru kami Erik Sandi, dan terima kasih Ibu Haji yang berkenan mengisi acara pada pagi hari ini. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.